Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri berdepan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan berdepan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Walaupun sudah mendekati akhir bulan, senyuman yang harus mantap. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat mencari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa kitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai 18, ayat membuka dan pengantar pembahasan kita. Yang sudah di sana ayatnya yang ke-17 sampai 18 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. 3, ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan apa? Sekali lagi 17 dan 18. 3, ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun apa? Mengeluarkan buahnya. Saya mencatat di sini saudara, Elia adalah salah satu dari nabi yang sangat terkenal dalam Alkitab. Jadi pakai Tuhan dengan luar biasa saudara. Dan yang sangat kontras dari Elia salah satunya adalah bicara tentang doanya. Sama-sama bilang sama saya, doa Elia. Amin. Dan yang menarik ayat ini saudara, dalam ayat 17 dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, sekalipun Elia adalah manusia biasa, doanya adalah doa yang luar biasa. Ketika Elia berdoa, doanya penuh kuasa. Ketika Elia berdoa, doanya menghasilkan penyataan kuasa Allah yang luar biasa. Dan saya percaya setiap kita sebagai anak Tuhan, kita punya keinginan bahwa doa kita penuh kuasa. Amin. Saya percaya saudara dan saya, ketika kita berdoa, kita berharap doa kita ada kuasa. Kita berharap bahwa Tuhan menjawab doa kita. Tetapi seringkali muncul pertanyaan begini, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, tapi kenapa doa saya belum dijawab Tuhan? Pak Pendeta, saya sudah berdoa, tapi kenapa sepertinya doa saya tidak ada kuasanya? Saya mencatat di sini saudara, seringkali doa kita tidak ada kuasa adalah karena ada yang keliru dalam kehidupan kita, karena ada yang keliru dalam pemahaman kita saudara, ada yang keliru dalam tindakan kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara belajar dari kisah Elia, yaitu bicara tentang doa yang penuh kuasa atau the powerful prayer. Sama-sama bilang sama saya, doa Elia. Sama-sama bilang sama saya, doa yang penuh kuasa. Amin. Doa saya firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar, tindakan yang benar, sehingga doa kita sama seperti doa Elia, doa yang penuh kuasa, doa yang dijawab Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci dari doa yang penuh kuasa? Belajar dari kisah Elia. Yang pertama adalah bicara tentang doa dengan iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, dengan iman yang kuat. Amin. Sama-sama kita lihat ayat yang pertama dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan dalam tahun-tahun ini kecuali apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan dalam kecuali kalau ku katakan. Ini
menarik saudara. Elia sedang berhadapan dengan seorang raja. Bahkan Elia berhadapan dengan sekali lagi saudara 450 Nabi Baal nantinya saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan dari doanya, sangat terlihat bahwa Elia berdoa dengan iman yang luar biasa. Kenapa saya bilang doanya iman yang luar biasa? Karena sangat terlihat dari bagaimana cara Elia mengucapkan kalimat doanya saudara. Kalimat doanya menunjukkan bahwa dia tahu bahwa dirinya ada otoritas. Makanya dikatakan apa saudara? Bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan kecuali kalau ku katakan. Saya mau bilang saudara ada sekolah minggu di ruangan ini saudara. Di belakang ada sekolah minggu, silakan Bapak Ibu saudara yang punya anak, silakan bawa sekolah minggu. Karena komplain terlalu berat untuk mereka. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, terkesan sepertinya memerintah, tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, no. Dan kalimatnya Elia menyatakan bahwa apa dia sadar betul bahwa dia punya otoritas. Sama-sama bilang sama saya punya otoritas. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Amin. Ini sejalan dengan 2 Petrus, Kisah para Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Kisah para Rasul pasal yang ke-3 ayat yang ke-6, sama-sama kita baca. 3, iya. Tetapi emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu apa? Berjalanlah. Sekali kalimat terakhir. 3, iya. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Saya mencatat sini saudara, ini contoh doa dengan iman yang teguh. Dari kalimatnya bicara tentang Elia maupun Petrus, mereka menyadari bahwa apa saudara, diri mereka sebagai anak Tuhan, mereka itu punya kuasa, punya otoritas. Sejalan dengan Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 12 sampai 14, sama-sama. 3, iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan apa? Melakukannya. Saya mau bilang saudara, orang yang sadar punya otoritas dan tidak saudara, cara bicaranya ketika dia berdoa itu pasti berbeda saudara. Cara dia memilih kalimat ketika dia berdoa itu pasti berbeda saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, disinilah betapa pentingnya kita harus sadar otoritas kita saudara. Ini menunjukkan bahwa apa? Kita punya iman yang teguh, bahwa kita sanggup melakukan perkara yang ajaib karena ada Tuhan yang berkuasa dalam kita, katakan amin. Contoh saudara, saya coba pikirkan saudara analogi yang pas kira-kira apa. Saya coba membayangkan dan saya kepikiran satu analogi saudara. Di rumah saya, anak saya masih kecil saudara, seperti yang saya bilang saudara, anak saya dari umur 1 tahun setengah sudah bisa ngomong saudara. Dan dari umur 1 tahun setengah kita sudah sering ngobrol, bahkan sering debat politik saudara di rumah ya. Iya, kita lagi bahas MBG sekarang saudara dengan dia. Nah, dan anak saya ini saudara, dia kalau misalnya saya misalnya lagi mau makan gitu saudara, saya mau sama dia, papi lapar, papi mau makan, dia bisa langsung keluar, dia buka pintu dan dia bilang, Mbak, papi mau makan, tolong, Mbak, papi mau makan. Dan saya mau bilang saudara, kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia sadar dia punya otoritas saudara. Mbak, papi mau makan, tolong. Tapi kalau di rumah orang, dia pendiamnya minta. Dalam hati saya, pencitraan. Tapi kenapa di rumah dia bisa berkata begitu? Karena dia sadar dia punya otoritas. Betul ya? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita juga sama. Artinya apa? Ketika kita berdoa dengan iman yang teguh, kita sadar bahwa kita punya otoritas. Dan ketika saya menemukan ini saudara, Tuhan ingatkan saya tentang cara berdoa. Selama ini saya salah ketika berdoa. Kenapa? Karena seringkali saya berdoa seperti saya bukan seorang anak Tuhan saudara. Maksudnya apa? Ketika saya berdoa sepertinya saya tidak punya otoritas. Artinya apa saudara? Harusnya belajar dari firman Tuhan. Tuhan sudah kasih kita otoritas, Tuhan sudah kasih kita kuasa, Tuhan sudah kasih kita kepastian bahwa kita ada kuasa. Maka mulailah untuk memperkatakan kata commanding, kata perintah, kata bicara tentang apa kita punya kuasa. Contoh sederhana saudara, sama seperti Petrus tadi, berjalanlah. Kenapa? Karena sekali lagi Petrus sadar bahwa dia punya yang namanya otoritas. Jadi mulai hari saudara, berdoalah seperti seorang, bukan seperti, tetapi dengan kesadaran bahwa kita adalah anak Tuhan yang punya otoritas. Hari ini aku ucap berkat untuk hari ini, aku pasti diberkati Tuhan. Hari ini aku perintahkan sakit penyakitku keluar dari tubuhku. Hari ini aku perintahkan
ini baru otoritas, saudara. Seringkali orang bisa berdoa, maaf ya, usir setan aja permisi. Siapa yang di dalam mohon izin, keluarlah. Keluar, kalau kamu nggak keluar, aku yang keluar. Anak Tuhan macam apa itu, saudara? Harusnya orang Kristen berdoa, hei iblis, keluar dari tempat ini, dalam nama Tuhan. Itu baru orang Kristen. Makanya saya suka kagum sama doanya orang karismatik, orang Tiberias, cuma Tiberias apalagi kalau doa, memang itu baru namanya iman yang teguh. Hei iblis, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bayangin, ini sampai dengar itu jadi gemeteran. Bukan cuma dipatahkan, dihancurkan. Kalau kadang-kadang kan orang Kristen lain, aku usir. Kalau orang Kristen Tiberias, cuma Tiberias, patahkan, dihancurkan. Sampai ke Singapura, mau dipatahin, mau dihancurin. Karena BPJS belum aktif lah. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, mulai hari ini berdoalah dengan iman yang teguh. Iman yang teguh menyadari bahwa kita punya otoritas. Jangan ada keraguan, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tepuk tangan dulu ya Pak. Bilang sama kanan kiri, doa yang penuh kuasa. Bilang sama yang ngomong, adalah doa dengan iman yang teguh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, belajar dari kisah Elia. Apa kunci doa yang penuh kuasa? Adalah doa dengan ketekunan. Sama-sama bilang sama saya ketekunan. Sama-sama bilang sama saya dengan ketekunan. Amin. Kita baca 1 Raja-Raja 18 42 sampai 44. 42 sampai 44. Sama-sama kita buka, saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu Ahab, tetapi Elia naik ke puncak Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua. Sama-sama bilang sama saya, Elia berdoa. Amin. 43 dikatakan apa? Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah. Bujangnya naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali? 7 kali. Ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai kau terhalang oleh hujan. Saya mau bilang, saudara, kisah ini menarik. Kenapa? Karena Elia ayat 42 dia berdoa. Tapi ketika dia berdoa, seorang nabi sekaliber Elia, nabi yang luar biasa imannya, ketika dia berdoa, apakah langsung Tuhan jawab? Ternyata tidak, saudara. Dia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Dia suruh cek hujannya. Coba cek, udah ada awan belum? Belum ada. Dia berdoa lagi, Tuhan turunkan hujan. Hujannya cek lagi, belum ada juga. Sampai 7 kali, pedal mandi, saudara. Belum, udah ada awan. Entah ayat. Doa. Ya kali aja Elia saudara-saudara Sunda kan. Dia berdoa lagi sampai 7 kali. Baru setelah 7 kali berdoa, baru akhirnya apa? Coba cek lagi. Pas dia cek, sudah ada awan. Sebesar apa? Sebesar tangan. Bayangin, awan segede gini, saudara. Jangankan panas Mesir, panas Bekasi juga ciut ya, saudara. Betul ya? Tapi sekali lagi saya mau bilang, sekali lagi saudara, yang saya mau ajak saudara untuk melihat di sini bahwa apa? Tuhan lagi mau mengajarkan Elia tentang yang namanya ketekunan. Sangat bisa saja Tuhan langsung jawab ketika Elia berdoa sekali, betul ya? Tapi sampai berkali-kali, kenapa? Karena Tuhan mau Elia dan saudara dan saya belajar dari kisah ini betapa kita harus tekun di dalam doa. Kenapa? Karena tujuan Tuhan bukan hanya sampai bicara tentang yang namanya jawaban doa. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk jawab doa kita, katakan amin. Tuhan bisa saja jawab doa kita dengan begitu cepat. Tapi seringkali kenapa Tuhan tunda? Karena Tuhan mau iman kita bertumbuh. Karena Tuhan mau kita belajar tentang yang namanya ketekunan. Karena sekali lagi, dalam ketekunan itulah saudara dan saya mengalami yang namanya keserupaan seperti Kristus. Roma 8 ayat 28 sampai 29, coba sama-sama kita baca. Bahwa apa? Roma 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah cuma sampai situ dalam mendatangkan kebaikan saja? Kuncinya di ayat 29, saudara. Ayatnya yang ke-29 dikatakan apa di sana, saudara? Ayatnya yang ke-29 dikatakan apa di sana? Ayat yang ke-29 dikatakan apa? Nggak apa-apa. Ini melatih ketekunan. Udah 3 kali. Perasaan jangan sampai 7 kali, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu apa?
ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu apa? Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya mencatat di sini, saudara, tujuan Tuhan adalah apa? Membentuk iman kita, membentuk karakter setiap kita. Dan sekali lagi, Tuhan mau saudara dan saya ketika kita berdoa, berdoalah dengan tekun. Sama-sama bilang sama saya, berdoa dengan tekun. Amin. Karena banyak orang Kristen zaman sekarang berdoa satu kali, Tuhan belum jawab, udah gak mau doa lagi. Betul ya? Bukan yang di sini, yang di Bekasi. Dan betul. Ada seorang ibu, dia minta doa buat anaknya, satu kali Tuhan gak jawab, pendeta dia rongrong, saudara. Dia teror, Pak Pendeta, kenapa kok Tuhan belum jawab? Kalau saya gak ingat, saya pendeta yang baik hati dan gemar menabung. Saya mau bilang, gak tahu. Di telepon orang, subuh-subuh udah telepon, Pak Pendeta kenapa? Malam-malam, Pak Pendeta kenapa? Jam 3 subuh, Pak Pendeta kenapa? Saya mau blok, saya tak berdosa. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, itu kan hak prerogatifnya Tuhan, saudara. Kapan Tuhan akan jawab doa kita, itu terserahnya Tuhan. Tugas kita adalah apa? Terus berdoa. Jangan malah Tuhan belum jawab, kita komplain sama Tuhan. Bahkan yang mengerikan kepada orang Kristen, Tuhan nggak jawab doanya, diancam Tuhan. Ada loh, orang Kristen doa Tuhan nggak jawab, diancam Tuhan. Aku mau jodoh. Sebelum Natal aku mau jodoh. Aku nggak mau sendirian di Natal ini. Aku nggak mau menyalahkan diri itu sendirian. Tahun lalu aku cemburu sama kiri kananku. Mereka pegang lilin bersama, aku pegang lilin sendiri, persis kayak orang lagi jaga babinya dia. Jadi please Tuhan, kasih jodoh tahun ini. Kalau Tuhan nggak kasih, jangan salahin aku kalau aku pacaran sama yang tidak seiman. Oh, haleluya. Kan orang gitu ya. Tuhan, aku butuh happy, aku butuh cuan. Kalau Tuhan gak kasih sampai besok pagi, jangan salahkan aku kalau aku curi, aku korupsi. Hei, kau siapa? Ancam-ancam Tuhan. Saya mau bilang, saudara, tugas kita terus berdoa sama Tuhan. Amin. Tugas kita berdoa dengan tekun. Kapanpun waktu Tuhan, itu terserah Tuhan. Dan kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, tugas kita adalah tekun berdoa. Josh Muller bilang begini, saudara. Kesalahan banyak dari anak Allah adalah begini. Mereka tidak melanjutkan dalam doa, mereka tidak terus berdoa, mereka tidak bertekun. Jika mereka menginginkan sesuatu untuk kemuliaan Allah, mereka harus berdoa sampai mereka mendapatkannya. Kapan Elia akhirnya berhenti berdoa? Ketika dia lihat Tuhan sudah jawab doanya. Saya mau bilang, saudara, kalau kau mau doamu dijawab Tuhan, teruslah berdoa dengan tekun. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kau melihat jawaban doa itu menjadi bagian dalam hidupmu. Kamu tangan dulu yang paling meriah. Bilang sama kanan kirimu, tekun berdoa. Di situ ada kuasa, di situ ada jawaban doa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa? Bicara tentang kunci doa yang penuh kuasa yang ketiga adalah doa yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sejalan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. 1 Raja-Raja 18:36. 1 Raja-Raja 18 ayat 36, sama-sama kita baca. 3. Iya. Kemudian, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Kau lah Allah di Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa, perhatikan, atas firman-Mu lah aku melakukan segala apa? Sekali lagi, atas firman-Mu lah aku melakukan apa? Kadang-kadang begitu, saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta, saya sudah doa dengan iman yang teguh, bahkan belum pernah ada iman sebesar ini di antara jemaat Alam Sutra. Saya sudah tekun berdoa, Pak Pendeta, tapi kenapa Pak Pendeta doaku kok belum dijawab-jawab juga? Saya mau bilang, saudara, salah satu perenungan yang firman Tuhan ingatkan bagi setiap kita baca dari kisah Elia. Coba evaluasi, jangan-jangan doa kita atau apa yang kita minta tidak sejalan dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan-jangan apa yang kita minta di dalam doa kita itu tidak sejalan dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Seringkali kita bicara tentang sesuatu hal yang kita minta itu buruk, sesuatu hal yang kita minta itu bicara tentang
nggak baik buat kita, tetapi seringkali karena nggak sejalan dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan akhirnya apa? Itulah yang menjadi penjawab. Tuhan nggak jawab karena sekali lagi Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik, bahkan yang terbaik. Katakan amin. Makanya gambarnya kira-kira begini, saudara. Ketika kita berdoa sekali lagi, saudara, Tuhan punya rencana bagi setiap kita, dan doa yang akan dijawab Tuhan adalah doa yang inline, yang sejalan dengan rencana Tuhan. Jadi ketika kita berdoa sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita, maka akhirnya doa kita terkuasa, doa yang dijawab Tuhan. Tapi berbeda kalau doa kita ternyata jauh atau menjauhkan kita dari rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Disinilah seringkali, sekalipun saudara sudah beriman, sekalipun saudara sudah tekun, Tuhan gak jawab karena Tuhan punya jawaban yang berbeda. Contoh pembalasan kita berdoa, Tuhan, aku mau jadi petapa di gunung untuk jumpa yang punya kerajaan surga. Tuhan gak jawab karena Tuhan mau beliau berjumpa dengan Tuhan dalam pelayanan. Dan akhirnya apa? Bukan jadi petapa, tetapi menjadi seorang gembala sidang di gereja yang besar. Amin. Ada pendeta berdoa dulu sebelum jadi pendeta, Tuhan, aku mau jadi boyband yang terkenal. Tuhan gak jawab, mentok di seputar selebriti kurang terkenal. Karena Tuhan tahu, kamu tidak boleh ke Korea jadi boyband. Tidak. Kamu harus di Indonesia jadi pendeta industri. Ketika udah jadi pendeta industri, izin, mohon maaf dengan salah hati. Ini saya kaget tadi malam, saya diundang di sebuah acara stand up komedi. Jadi ada seorang stand up komedian, saya kenal cukup lama, udah lama banget, saya 12 tahun yang lalu, 2012 ketemunya saudara. Tiba-tiba dia WA saya, pendeta, tolong dong hadir di special show saya, katanya. Karena saya kenal dia, ya sudah, oke, boleh deh. Jadi dia ternyata baru Kristen, baru jadi Kristen. Jadi dia dulu agama tahu, saya juga berpapar, mukanya Kristen banget, bayangin. Mukanya Kristen banget, persis Judas Iskariot, saudara. Tapi ternyata dia agama belum Kristen, dia agama tahu, ternyata baru jadi Kristen 2024, saudara. Akhirnya kemarin saya diundang, saya datang secara isi acara, dia bilang berdoa buat acaranya dan audiens yang hadir, saudara. Dan karena acara stand komedi, yang datang juga pendeta komedi, yang pas gitu. Jadi saya masuk, mayoritas bukan Kristen, saya bilang tolong saya kritik kunci pintunya, kita bagi semuanya rame-rame. Sama ketakutan. Tapi yang saya kaget adalah ketika saya masuk, semua orang kenal. Dalam hati saya, siapakah aku ini? Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau sudah sesuai dengan rencana Tuhan, pasti yang terbaik. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, evaluasi doa kita. Jangan-jangan kita sudah sepakat, artinya sudah beriman sama Tuhan yang luar biasa, kita sudah tekun berdoa, tapi kenapa Tuhan belum jawab juga? Karena ternyata apa? Doa kita tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Pak, tapi kan ada ayat yang bilang bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki, aku akan memberikannya. Coba kita baca ayat sama-sama. Kita akan baca ayat. Kita akan masuk ke pemahaman lebih dalam, saudara. Kita kupas eksposisi ayat ini juga. Ayat yang ke-7, Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-7, sama-sama. 3, ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu apa? Nanti tim saya harusnya yang di-vote ya, mintalah apa saja ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Nah tuh Pak, itu kan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kalau sudah perhatikan, yang kamu kehendaki bahasa aslinya telo, artinya apa? Selain yang kita kehendaki, juga yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Artinya apa? Maksudnya adalah apa yang sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan. Boleh mundur baru ayat ini yang ada boldnya sesuai. Jikalau, makanya di bagian awal dikatakan, jikalau kamu, yang digaris yang jikalau kamu tinggal sekarang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu menerimanya. Orang yang tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam dia, ketika dia berdoa pasti sejalan dengan kehendak Tuhan, betul? Amin. Gak mungkin orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, terus berdoa kalau dia wanita, Tuhan, biarkan Joni jadi milikku Tuhan, biarpun Joni udah punya istri, aku percaya tidak perkara yang mustahil buat Tuhan. Apa yang aku tadi ingin terikat di surga, haleluya. Gak mungkin. Kenapa? Karena ada Tuhan yang tinggal dalam dia, firman Tuhan.
Tunggal dalam Dia akan menuntun dia pada kehendak Tuhan, saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, pastikan apa? Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. C.D. Jacobs dia bilang begini, saudara. Satu kalimat C.D. Jacobs, satu quote C.D. Jacobs bilang begini. Kita perlu berdoa dengan keyakinan, kepastian penuh bahwa Tuhan ingin menjawab doa yang didoakan selaras dengan firman dan kehendaknya untuk kehidupan setiap kita. Sekali lagi, doa yang didoakan selaras dengan firman dan kehendaknya dalam kehidupan setiap kita. Pastikan apa sekali lagi, saudara? Miliki kedekatan sama Tuhan, pahami rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita, supaya ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, di situ doa kita dan kuasa pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling lagi ya Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, berdoa sesuai dengan rencana Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada jawaban. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir mau sih kehidupan yang ketiga, apa bicara tentang kunci doa yang penuh kuasa, belajar dari kisah Elia adalah doa yang berfokus pada kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan Tuhan. Mohon maaf, tim multimedia belum mau pilih. Bahasa Inggrisnya salah. Oh, God's will. Nanti malam-malam kirim pendeta yang salah. Tolong kalau saudara story jangan diposting. Malu. Focus on the glory of God. Malu. Tim multimedia saya baru jatuh cinta, baru punya pacar. Jadi orang kalau jatuh cinta gitu halusinasi kemana-mana. Sama-sama bilang sama saya, fokus pada kemuliaan Tuhan. Coba kita baca ayat terakhir kita. 1 Raja-Raja 18 36 sampai 37. 36 sampai 37 sama-sama. 3. Iya. Kemudian tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, biarlah diketahui bahwa orang bahwa Engkau Allah di Israel, dan bahwa aku ini apa? Hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka apa? Saya perhatikan ayat 36 dan 37 dari kalimat yang terlihat. Motivasi Elia mendapatkan jawaban doa bukan untuk kemuliaannya, bukan untuk nama besarnya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, inilah kunci yang keempat dari doa yang berkuasa. Kalau kita mau doa kita berkuasa, pastikan kita sadar bahwa doa kita tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Billy Graham bilang begini, saudara, doa memiliki tujuan ganda, berkat bagi manusia dan kemuliaan bagi Allah. Sejalan dengan pemikiran ini, dia bilang begini, saudara, bersukacitalah dalam mengetahui tujuan akhir Anda berdoa. Tujuan akhir Anda berdoa adalah apa? Bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, biar kiranya melalui kesembuhan, melalui mujizat yang diterima, melalui berkat yang diterima, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, karena semua dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Minggu lalu ada seorang ibu datang dan bilang, Pak Pendeta, terima kasih doanya. Benjolan saya sudah hilang tanpa misi operasi, dia sudah kempes dan sembuh. Terima kasih Pak. Saya bilang, jangan terima kasih Mas, karena saya tidak punya kuasa Allah. Tuhanlah yang menyembuhkan ibu. Terima kasih sama Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Dan ketika saya bercerita di mimbar saudara tentang kesembuhan yang jemaat alami, sekali lagi, Tuhan yang tahu isi hati saya. Saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, tapi yang saya sedang ceritakan adalah bagaimana Tuhan kuasanya luar biasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan tujuannya sekali lagi supaya iman saudara yang mendengarkan semakin kuat. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ketika kita berdoa,
pastikan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ketika kita berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan, doa kita ada kuasa, doa kita pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, doa yang penuh kuasa adalah doa yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, yang diberi melambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Berdoalah dengan iman yang teguh. Janganlah ragu, karena ada Tuhan yang besar di dalammu. Kau punya kuasa di dalam doamu. Yang kedua, berdoalah dengan ketekunan. Jangan menyerah, terus berdoa sampai Tuhan menjawab doamu. Yang ketiga, berdoalah sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Karena ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, doa kita pasti dijawab Tuhan. Dan yang terakhir, berdoalah dengan fokus utamanya kemuliaan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Kalau kita mengejar kemuliaan pribadi, bisa-bisa Tuhan tidak jawab. Dan kalau doa kita, tujuan kita ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan melihat isi hati, Tuhan pasti jawab. Supaya melalui jawaban doa, nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupanmu. Mari doa di hadapan-Nya. Mari pribadi lepas pribadi berdoa. Berdoa buat hidupmu, buat pekerjaanmu, buat rumah tanggamu, buat bisnismu, buat siapapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tuhan hadir, Tuhan mendengar, dan Tuhan pasti menjawab dari surga. Berdoa Tuhan. Setiap jemaat oleh hadir, semuanya memberkati Tuhan. Setiap pribadi yang Tuhan percayakan berdoa untuk dilayani semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Berdoa, Petrus bersama keluarga diberkati, ucap berkah, Paul bersama diberkati, berusaha memberkati, rumah saya sejahtera diberkati Tuhan. Dan ucap berkah, Ibu Lena bersama keluarga juga Tuhan berkati, ucap berkah, Ibu Santi bersama suami keluarga besar Tuhan berkati, dan ucap berkah, Ibu keluarga besar juga diberkati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, David bersama istri keluarga besar juga diberkati, Ibu Vina bersama keluarga juga Tuhan, yang menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan, yang menyerahkan Ibu Deborah bersama keluarga Tuhan berkati, ucap berkat, Yekti keluarga besar Tuhan berkati, Pak Sofian bersama keluarga juga Tuhan berkati, Nina bersama keluarga Tuhan berkati, Ibu Caca keluarga besar juga Tuhan berkati, yang menyerahkan Ibu Sylvia bersama keluarga Tuhan berkati, yang menyerahkan Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, ucap berkat Tuhan, Pak Wahyu bersama keluarga juga Tuhan berkati, yang menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan di waktu berdiri, semuanya pasti diberkati Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami doa setiap jemaat Tuhan, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, bersih, juara di masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak siang dimenangkan ke kerajaan sorga. Yang kami kasih untuk tempat ini, ucap berkat Pak Artonomi, Ular, keluarga besar, Tuhan berkati. Peran setiap rekan-rekan yang melayani apapun bagian, semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Dariti Maria Jenang cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra manusia terus dipakai Tuhan luar biasa. Dan ucap berkat para pemimpin kami, keanggotaan seluruh dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan ucap berkat Tuhan untuk Indonesia.
Indonesia aman, damai, tenang. Tolak resesi ekonomi, tolak segala yang jatuh antikris di batangan yang juga dalam nama Yesus tidak berkuasa. Dan kami doa sebentar kami pulang, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Besok dan seterusnya usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan studi kami, Tuhan berkati berkasih. Akhirnya sebelum kami nyalakan tempat ini, kami mau terima berkat dari Saudara. Mari sama-sama dengan hati bersama Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya, tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan